Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab yang ke-10 dari Kitabut Taubah, yaitu babun fi haditsil ifki, bab tentang berita bohong. Berita bohong atau haditsul ifki di sini maksudnya berita bohong yang berkenaan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa qabuli taubatil qadhifi, dan diterimanya taubat orang yang menuduh orang lain berzina. Baik, hadisnya hadis nomor 1763. Ini yang menceritakan tentang bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah terutama oleh orang-orang munafik. Haditsu Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qala laha ahlul ifki ma qalu, ketika ahlul ifki, para pembohong, mengatakan ma qalu, apa yang mereka katakan. Qalat Aisyah katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin safar, bepergian, baik untuk perang atau lainnya, aqra'a baina azwajih, Nabi undi di antara istri-istrinya. Ada yang mau ini ikuti sunnah Rasul? Mau pergi diundi istri-istrinya. Orang istrinya perut cuma satu ya, cuma satu gitu apa. Berarti iswan dong ya kalau satu. Bukan istri. Nah, berarti dari sini bahwa tidak semua undian itu haram. Undian yang judi lah itu yang haram. Kalau yang kayak begini kan enggak. Jadi diundi di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhunna kharaja sahmuha, maka yang mana dari mereka yang anak panahnya keluar, kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah, maka Rasul membawanya keluar atau pergi bersama dengannya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha katakan, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha, lalu Nabi mengundi di antara kami di dalam salah satu peperangan yang beliau berperang padanya. Jadi tidak dijelaskan, tapi sebetulnya ini perang Banil Mustalik. Banil Mustalik itu sebagian ahli tarikh katakan tahun ke-5, ada juga yang katakan tahun ke-6 Hijriah, wallahu alam. Nah, kemudian saya itu fa kharaja fiha sahmi, maka keluarlah dalam undian itu anak panahku. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama unzilal hijab, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar setelah turun ayat tentang hijab.
Fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzalu fi. Aku dibawa di haudaj, apa, sekedup gitu. Apa kayak perempuan-perempuan kalau dulu kan dibawa di sekedup atau kayak tandu gitu ya. Lalu aku diturunkan padanya. Fasirna, kami pun berjalan. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka waqafala. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, memang perempuan boleh ikut perang. Di zaman Nabi beberapa perempuan juga ikut perang, tapi tugasnya bukan untuk perang. Jadi tugasnya kalau sekarang kayak palang merah lah gitu, atau al-hilalul ahmar lah gitu. Jadi mengurus orang-orang muslim yang terluka dan seterusnya lah, itu yang mereka lakukan. Tidak perang. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika dalam keadaan darurat, ya boleh juga atau membunuh atau berperang. Contohnya itu yang dilakukan oleh Sofiyah bibi Rasul. Sofiyah itu dalam perang Ahzab kalau nggak salah, dia dan keluarga Rasul yang perempuan diletakkan di benteng milik Hasan bin Thabit. Nah, kemudian ada orang Yahudi yang mengedap-edap mau masuk ke situ. Di berdua satu katakan kepada yang lain, jangan masuk. Ada lelaki di situ. Oh enggak ada. Nah, kemudian tahu si Sofiyah ini, wahai Hasan, itu ada orang yang mau masuk ke sini. Bunuh dia nanti kalau masuk. Hasan katakan, wallah, saya sudah tidak mampu lakukan itu karena dia sudah tua. Kalau saya masih muda, nggak mungkin Rasul tempatkan aku di sini, karena dia sudah tua untuk menjaga wanita-wanita dari keluarga Rasulullah SAW. Lalu si Yahudi ini masuk, begitu masuk ke pintu ditutup begini, dipenggal kepalanya oleh Sofiyah. Ini kan dalam kondisi tertentu ya, boleh lakukan itu. Kemudian saya itu Hasan lempar mayatnya. Saya Hasan katakan, saya sudah tidak mampu lakukan itu. Lalu Sofiyah sendiri yang mengambil mayat tadi dan dilempar keluar, bubar orang-orang yang ada di sekitar benteng tadi. Tuh kan saya bilang juga ada lelaki di situ. Nah ini padahal bukan, itu Sofiyah tadi. Jadi sekali lagi wanita-wanita ikut dalam peperangan itu tugasnya diantaranya mengobati, mengurus orang-orang yang terluka. Nah kecuali dalam kondisi tertentu, ketika darurat ya boleh kayak yang dilakukan oleh Sofiyah tadi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka, hingga ketika Rasul selesai dari perangnya tersebut, waqafala, dan Nabi pulang mau kembali, danauna minal Madinah qafilin, kami mendekat ke Madinah, yaitu untuk kembali dari peperangan tadi. Itu adana lailatan birrahil, diizinkan, diumumkan ya supaya kami kembali ke sekedup tadi. Fakumtu hina adanu birrahil. Nah ketika diumumkan perempuan-perempuan supaya kembali ke sekedupnya tadi, ke tandunya tadi, dia berjalan. Aisyah famasyaitu hatta jawaztul jais, saya
berjalan hingga aku melewati pasukan itu. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli. Ketika aku sudah selesaikan urusanku, jadi dia keluar dari tandu tadi, kemudian dia kembali lagi ke tempat tadi. Falamastu sadri, saya raba dada saya. Fa idza iqdun li min jaz'i dhafar qadin qata'a. Tiba-tiba sebuah kalung yang terbuat dari jaz'i dhafar. Jaz'in itu sejenis batu mulia dari daerah Dhafar. Dia punya kalung yang terbuat dari itu, hilang, qadin qata'a, putus. Faraja'tu, aku kembali lagi. Jadi habis keluar tadi, kembali ke tempat sekedup tadi, mau masuk, kalungnya hilang, dia balik lagi. Faltamastu iqdi, lalu aku cari kalungku itu. Fahabasani ibtigha'u, lalu mencari kalung itu menahanku, yakni gara-gara mencari kalung itu, maka dia tidak bisa segera ke tempat tandunya tadi. Qalat, dia katakan, wa aqbalar rahtul ladzina kanu yurahilunani. Datanglah rombongan yang sebelumnya membawa aku dalam tandu itu. Fahtamalu haudaji, lalu mereka membawa tanduku. Farahaluhu ala ba'iri, mereka menaikkannya di atas ontaku. Alladzi kuntu arkabu alaih, yang sebelumnya saya tunggangi. Wahum yahsibuna anni fi, mereka mengira aku ada di dalam tandu itu. Jadi mau menaikkan tandu yang ditaruh di atas onta tadi, dikira Aisyah sudah ada di dalam, main naikin aja. Nah, kemudian kok nggak berasa karena Aisyah kecil waktu itu. Jadi hampir sama saja ada orangnya dan tidak ada orangnya. Kemudian asalnya dia katakan, wa kana nisa'u idzaka khifafan, perempuan-perempuan di saat itu ringan-ringan badannya. Lam yabhulna wa lam yaghshahunna lahmu, mereka enggak gemuk, enggak diliputi, dipenuhi oleh daging, maksudnya enggak gemuk lah. Innama ya'kulnal ulqah minat ta'am, mereka hanya makan al-ulqata minat ta'am, sedikit makanan. Jadi yang bikin mereka kurus-kurus karena yang mereka makan sedikit itu. Kemudian falam yastankiril qaumu khiffatal haudaj, kaum yakni rombongan yang membawa sekedupnya tadi tidak mengingkari ringannya tandu tadi. Maksudnya begini, artinya mereka nggak merasa kalau tidak ada Aisyah. Kemudian hina rafa'uhu wa hamaluh, ketika mereka mengangkatnya dan membawanya. Wa kuntu jariyatan haditsatas sinni, aku adalah anak perempuan yang masih muda. Faba'atsul jamal, lalu mereka bangkitkan onta itu, yakni disuruh jalan. Fasaru, lalu mereka berjalan. Wa wajadtu iqdi, saya dapati kalungku. Ba'da mastamarral jaishu, setelah pasukan itu berjalan cepat. Jadi kalau rombongan Aisyah tadi udah jalan, baru ketemu kalungnya. Faji'tu manazilahum, aku pun mendapati tempat-tempat singgah mereka. Walaysa biha minhum da'in wala mujib, nggak ada orang sama sekali di situ. Jadi tempat-tempat berkumpulnya pasukan didatangi semuanya sudah sepi. Fatayammamtu manzili alladzi kuntu bih, aku pun menuju ke tempat singgahku tadi yang sebelumnya saya ada padanya. Wa dhanantu annahum sayafqiduni, aku mengira bahwa mereka akan mendapatkan aku, entar juga ketemulah dengan mereka. Fayarji'una ilayya, lalu mereka kembali kepadaku. Wa dhanantu annahum sayafqiduni, aku menduga mereka akan kehilangan aku. Jadi maksudnya nanti kalau lama-lama kan kok nggak ada Aisyah, biar kembali lagi. Fayarji'una ilayya, lalu mereka kembali kepadaku. Maksudnya begitu, udah tetap di sini aja deh gitu. Nanti kalau mereka merasa kehilangan Aisyah kan balik lagi ke tempat tadi. Kemudian
Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini. Ketika aku duduk di tempat singgahku itu, aku dikalahkan oleh mataku, yakni ngantuk, dia tertidur. Fanimtu, aku pun tidur. Wa kana Safwan binul Mu'attal As-Sulami, dan adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami, thumma adz-Dzakwani mi wara'il jais. Jadi Safwan bin Mu'attal ini menyisir pasukan lah, barangkali ada yang tertinggal, jadi jalan di belakang mereka. Fa asbaha inda manzili. Jadi pagi hari, masuk waktu pagi di tempat singgahnya Aisyah tadi. Faro'a sawada insanin naim. Dia mendapati warna hitam seorang manusia yang sedang tidur. Fa'arafani hina ra'ani. Nah, di situ Safwan bin Mu'attal mengenaliku ketika melihatku. Kan sudah turun ayat tentang hijab. Iya, tapi dia mengenalinya. Nah, karena wa kana ra'ani qabla al-hijab, dia pernah melihatku sebelum turun ayat tentang hijab. Fastaiqadtu, aku pun bangun. Bistirja'ihi hina arafani. Aku bangun, aku terjaga karena istirja'nya ketika dia mengetahui aku. Jadi begitu Safwan bin Mu'attal melihat Aisyah, dia langsung katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengar suara itu Aisyah bangun. Wahawa, dia menunduk hatta anakha rahilati, hingga dia derumkan ontaknya. Fawati'a ala yadih, dia injak kakinya itu, ala yadiha, tangan ontaknya. Berarti ini tangan yang depan diinjak, duduk. Faqumtu ilaiha, aku pun berjalan menuju ke onta itu. Faraqibtuha, lalu aku mengendarainya. Jadi tidak bicara apapun sebenarnya antara Aisyah dan Safwan bin Mu'attal tadi. Jadi ontanya disuruh derum, Aisyah naik ke onta tadi. Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilah. Lalu dia berangkat dengan menuntun kendaraan itu untuk membawaku. Jadi nggak naik bareng, nggak, dituntun kendaraannya. Kemudian hatta atainal jais, hingga kami sampai atau datang ke kelompok atau ke pasukan itu, mughirin fi nahri dhahirah, di tengah hari ketika sedang panas itu. Wahum nuzul, mereka lagi turun, lagi singgah istirahat. Nah, sampailah ke situ Aisyah radhiyallahu anha naik di atas kendaraan yang dituntun oleh Safwan bin Mu'attal. Nah, disitulah sebenarnya mulai terjadinya fitnah. Yang dimaksud oleh Aisyah, qalat fahalaka man halaka. Binasalah yang binasa, yakni ada yang termakan oleh fitnah tadi, ya binasa. Nah, tapi ada juga yang tidak. Wa kana alladzi tawalla kibaral ifki, dan yang yang melakukan penyebaran berita bohong itu yang terbesar adalah, atau tokoh-tokohnya, satu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi perang Bani Mustalik itu sebenarnya nggak terlalu dahsyat lah gitu ya. Tapi imbasnya ini. Akibat perang itu, karena terjadi kejadian seperti ini, maka Aisyah difitnah, dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Nah, yang terutama penyebar berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu tokoh munafik Madinah. Kesempatan untuk menfitnah keluarga Rasul. Qala Urwah yakni ahadu ruwatil hadits, salah seorang dari perawi hadis ini mengatakan, ukhbirtu annahu kana yusha' wa yutahaddatsu bi 'indah. Saya diberitahu bahwa berita bohong tentang Aisyah itu disebarluaskan, dibicarakan di sisi Abdullah bin Ubay bin Salul. Fayuqirruhu wa yastami'uhu wa yastawshihi. Lalu dia ketika diceritakan, jadi bukan dia ngelihat, tidak, diceritakan ke Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengakui mendengarnya dan seterusnya. Kemudian qala Urwah aidan, Urwah katakan, jadi awalnya begitu. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong tadi. Lam yusamma min ahlil ifki aidan illa
Hasan ibnu Thabit. Tidak disebut namanya dari ahlul ifki itu juga kecuali Hasan bin Thabit. Ini yang di bab keberapa tempo hari sudah kita bahas tentang Hasan bin Thabit. Jadi Hasan bin Thabit itu ya pernah dipuji juga oleh Nabi SAW. Tapi dia juga pernah ikut terlibat dalam menyebarkan berita bohong. Hasan bin Thabit itu orang juluki dengan syairun Nabi, penyairnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ikut termakan hoaks tadi adalah wa Mistah ibnu Utsatsah dan Mistah bin Utsatsah. Mistah itu dan keluarganya biasa disantuni oleh Abu Bakar. Dia dan keluarganya biasa disantuni. Lalu ternyata termasuk orang yang menyebarkan berita bohong tadi. Gimana ini? Kalau kita ngalami kayak Abu Bakar, ya pasti kesel. Nah, karena kesel nanti di akhir hadis ini dijelaskan insya Allah. Akhirnya dia bersumpah, wallah saya tidak akan santuni lagi keluarga itu. Turun ayat Allah yang di surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati dan seterusnya. Jangan orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara bersumpah tidak akan berbuat baik dan seterusnya. Disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar membatalkan sumpahnya tadi dan tetap keluarga Mistah itu disantuni oleh Abu Bakar. Ya Allah, jadi jarang ya orang yang kayak Abu Bakar itu lapang dada benar. Dan itu Allah kan katakan di antara di situ ada ayat ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kamu nggak suka kalau Allah mengampuni kamu? Ya, Abu Bakar langsung katakan ya, saya suka diampuni oleh Allah. Jadi sebenarnya di situ rahasianya kenapa orang-orang arif itu kok sabar. Orang berilmu belum tentu sabar, ilmu doang yang dia punya. Ada alim berilmu. Kalau soal alim, kita sama iblis aliman siapa ini? Pinteran juga iblis, dia tahu semuanya. Kalau ilmu saja ya, kalau dijalankan nah itu solih, orang yang solih, alim solih. Dari yang lebih tinggi lagi yang arif. Nah orang-orang arif itu kenapa kok kadang-kadang tidak mudah marah? Karena dia punya ilmu tadi dan ilmunya dipakai. Dia punya ilmu, kok gampang memaafkan? Ya orang, sikap orang itu tergantung tingkat ilmunya. Ada orang yang dimaki dia memaki, jelek loh, lo juga jelek. Nah, siapa yang dosa? Yang dosa siapa? Yang dosa yang memulai. Goblok lo juga goblok. Kata Rasul, al-mustabban maqala fa'alal badi. Dua orang yang caci mencaci, dosa dari apa yang mereka katakan, yang menanggung yang memulai. Illa ayya'tadil mazlum, kecuali orang yang dizalimi melampaui batas. Jadi kalau bego lo, padahal lo udah bego, bebel, dungu, miskin lagi. Nah ini karena melampaui batas dia jadi dosa. Kalau sama enggak. Nah ada orang yang ilmunya segitu aja. Jadi ada orang berbuat jahat, ya udah nggak bisa biarin orang kayak begini, nabok, tabok, maaf ya lo. Nah, ada juga yang zalim tadi, nabok, tambah bonusnya, tonjok. Nah ini jadi dosa dia. Ya betul, nggak dosa kalau membalas kezaliman yang setimpal. Tapi orang-orang yang punya ilmu tentang itu sabar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau dia mengampuni, dosanya juga diampuni oleh Allah. Satu itu. Yang kedua, orang arif itu tahu bahwa itu kerjaan setan. Kadang-kadang setan mau masuk di diri kita, suruh kita marah itu, kita kuat. Saya nggak marah. Apa marah? Apa gunanya?
masuk lewat orang lain. Kadang-kadang ada orang lain yang songong gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu maki-maki kita. Kalau yang ilmunya tingkatannya yang pertama tadi ya udah dibalas gitu aja. Kalau yang arif nggak, dia tahu nih setan nih kerjaannya nih. Dia mau menggoda saya nggak bisa lewat orang lain. Kalau saja saya jabanin nih setan, dia girang. Nanti setan yang ada di tubuh saya menang, yang ada di tubuh orang itu juga menang. Tetapi kalau saya nggak jabanin kan melemah, jadi kalah setannya. Cuma untuk sampai ke tingkat ini perlu berlatih ya, perlu berlatih. Wa ahsin ila man asaa ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau. Nah, ini perlu latihan, perlu latihan. Ada juga sih nggak marah karena tidak mampu untuk membalas. Nggak marah loh, iya gue bawahan, biarin aja, ntar kalau pangkat gue naik gue injek tuh orang. Nah ini kan bukan sabar orang kayak begini, ngancem. Jadi kalau sabar yang sesungguhnya memaafkan ketika dia mampu untuk membalas, gitu. Itu baru sabar beneran. Baik, kembali ke kisah Abu Bakar tadi, kita lanjutkan. Lalu Hamnatu bintu Jahsyin, Hamnah bintu Jahsh. Nah, Zainab binti Jahsh itu dulu istri Zaid, lalu jadi istri Rasulullah SAW. Fi nasin akharin, di tengah-tengah manusia yang lain. La ilma li bihim. Kata Urwah, saya tidak tahulah tentang mereka itu. Annahum usbah. Ghairu annahum usbah, hanya saja yang dia tahu mereka itu sekelompok orang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wa inna kibra dzalika yuqal Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan tokoh mereka atau dedengkotnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu tokoh munafik Madinah itu. Qala Urwah katakan, kanat Aisyah takrahu ayyusabba indaha Hasan. Tapi kalau Hasan itu Aisyah nggak suka kalau dia dicaci maki di depan Aisyah. Ini sudah kita bahas dulu lah. Kita lanjutkan saja itu. Qalat Aisyah katakan, faqadimnal Madinah. Lalu kami sampai di Madinah. Fastakaitu, aku sakit. Hina qadimtu, ketika aku sampai. Pulang ke Madinah sakit Aisyah. Syahran, selama 1 bulan. Wan nasu yufiduna fi qauli ashabil ifki. Sedangkan manusia memperbincangkan tentang kata-kata ashabul ifki. Jadi para pembohong tadi yang membawa berita bohong itu jadi gunjingan masyarakat. La asy'uru bi syai'in min dzalik. Saya tidak merasakan sesuatu pun darinya. Aisyah sendiri nggak tahu kalau di luar itu digunjing orang karena dia sakit. Wa huwa yaribuni fi waj'i. Dan Rasul ragu terhadapku, yaitu di dalam sakitku itu. Anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladzi kuntu ara minhu hina ashtaki. Saya tidak mengetahui kelemah lembutan Rasul yang saya lihat ketika aku sakit. Jadi sikap Rasul cuek. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kenapa menuduh seseorang berzina itu dosa yang besar itu? Kalau walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka 80 kali cambuk. Karena akibat dari fitnah itu Masya Allah dahsyat. Rasul pun sebagai bashar ya pasti cemburu lah terhadap istrinya, sampai nuduh sih enggak. Cuma Aisyah sakit tidak seperti biasanya itu, agak cuek Rasul. Innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah sungguhnya Rasul masuk ke tempatku, fayusallimu, lalu Nabi ucapkan salam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi katakan kaifatikum, bagaimana keadaan kamu, cuman begitu aja Rasul. Nah,
Tsumma yang sore kemudian keluar, Nabi berpaling, yakni pulang. Fadzalika yaribuni wala asyuru bisyarr. Hatta kharajtu, hingga aku keluar, terus berjalan seperti itu, dia nggak merasa ada apa-apa. Sampai aku keluar, hina naqahtu. Ketika dia sudah enakan lah, udah bisa bangun, udah mendingan, dia keluar. Fa kharajtu ma'a ummi Mistah qibalal masani'. Aku keluar bersama dengan Ummi Mistah. Jadi ibu dari Mistah yang tadi ikut menyebarkan berita bohong. Tapi ibunya tidak. Nah, Aisyah keluar bersama dia ke Masone'. Masone' itu satu tempat yang biasanya orang-orang kalau malam keluar situ untuk BAB. Jadi dulu belum punya tempat khusus di dekat rumah. Jadi datangnya ke tempat itu. Dia berangkat ke sana bersama dengan Ummu Mistah. Wa kana mutabarrazana, itu tempat kami BAB. Wa kunna la nakhruju illa lailan ila lailin, kami enggak keluar ke tempat itu kecuali di malam hari lah. Wa dzalika qabla an nattakhidal kunfa qariban min buyutina. Itu terjadi ketika kami belum membuat tempat khusus, tempat BAB di dekat rumah kami. Jadi dulu biasanya di situ. Qalat, Aisyah katakan, wa amruna amrul Arab al-uwal. Ya, urusan kami adalah urusan orang-orang Arab yang terdahulu, maksudnya yang kami lakukan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dulu, yakni fil barriyati, yaitu di tempat terbuka itu, qibalal ghaid. Wa kunna nata'adza bil kunufi an natakhidha inda buyutina. Kami merasa nggak senang lah dengan tempat khusus BAB yang kami buat di dekat rumah kami. Jadi waktu itu orang lebih senang ke tempat yang jauh lah gitu. Nah, qalat fantolaktu ana wa ummu Mistah. Berangkatlah aku dan Ummu Mistah. Wahya ibnatu Abi Ruhmi binil Muttalib. Ummu Mistah itu anak perempuan dari Abi Ruhm bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi masih keluarga Rasul. Wa ummuha bintu Sakhri bin Amir. Ibunya adalah anak perempuan dari Sakhar bin Amir, khalatu Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu bibi Abu Bakar As-Siddiq. Wa ibnuha Mistah ibnu Utsatsah ibni Abbad ibnil Muttalib. Anaknya nanti yang tadi kita sebut namanya adalah Mistah bin Utsatsah bin Abbad bin Muttalib. Fa aqbaltu ana wa ummu Mistah qibala baiti. Aku pun datang kembali bersama dengan Ummu Mistah ke arah rumahku. Hina faragna min sya'nina, ketika kami selesai dari urusan kami. Fa'atharat Ummu Mistahin fi mirtiha. Ummu Mistah itu kesandung tuh, kayak apa ya namanya, keserimpet apa ya? Nah ya betul, jadi kainnya nyerimpet dia. Nah, apa yang dia katakan, dan faqalat ta'isa Mistah, dia katakan celaka Mistah. Karena ada juga dulu orang kesandung, dia katakan ta'isa syaiton gitu ya, setan celaka. Nabi katakan jangan ngomong gitu, ngomong dong bismillah gitu. Baik, nah sekarang di hadis ini begitu, ibu dari Mistah ini begitu keserimpet, kesandung, dia katakan celaka si Mistah. Fakultulaha, aku yakni Aisyah katakan kepadanya, bi sama kulti, betapa buruk yang kau katakan. Atasubbina rajulan syahida badran, apa engkau mencela seorang lelaki yang ikut dalam perang Badar? Faqalat, ibunya katakan aihanta, wahai hanta itu duhai sayang gitu. Itu panggilan manja lah gitu. Walam tasma'i maqal, engkau tidak tahu kan, tidak dengarkan apa yang dia katakan? Qalat, Aisyah kata, wa qultu ma qal, apa yang dia katakan? Fa akhbaratni biqauli ahlil ifki. Jadi Aisyah taunya dari Ummu Mistah. Lalu dia memberitahu aku tentang apa yang dikatakan oleh para penyebar berita bohong tadi. Qalat, Aisyah katakan, fazdatu maradan ala maradi. Aku pun lebih sakit tadi.
lebih sakit lagi. Udah sakit belum sembuh, dengar berita itu makin sakit lagi. Falamma raja'tu ila baiti, ketika aku kembali ke rumahku, dakhala alayya Rasulullah SAW fasallam. Rasul masuk ke tempatku dan Nabi ucapkan salam. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan kaifatikum, bagaimana keadaan kalian? Lalu Aisyah cuma katakan begini, ata'dhanuli an atiya abawaya, apa engkau izinkan aku datang ke tempat ibu bapakku, saya pengen di rumah bapak saya sajalah. Ya apa kalau orang kita bilang apa, sakit pindah tetirah gitu ya, pindah ke tempat ibu bapaknya karena lagi sakit. Qalat, Aisyah katakan tujuan Aisyah ini, wa uridu an astaiqinal khabar min qibalihima, saya ingin meyakinkan berita itu dari mereka, yakni dari Abu Bakar dan istrinya. Qalat, Aisyah katakan, fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul izinkan, faqultu li ummi, aku katakan kepada ibuku, ya ummatah madza yatahaddatsun nas, wahai ibunda apa yang diperbincangkan oleh manusia. Qalat, ibunya katakan, ya bunayyah, wahai anak perempuanku, hawwini alaik, fa Allah laqallama kanat imra'atun qattu wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dharairu illa katsarna 'alaiha. Kata ibunya, demi Allah, jarang sekali seorang perempuan yang cantik, yang wadi'ah, 'inda rajulin yuhibbuha, yang ada pada seorang lelaki yang mencintainya atau menjadi istri seorang lelaki yang mencintainya, laha dharair, lalu perempuan ini punya dharair, punya madu asli maksudnya. Jadi maksudnya istrinya banyak, bukan hanya dia. Kemudian illa katsarna 'alaiha, melainkan pasti mereka banyak bicara tentangnya. Ya Aisyah, wajarlah gitu. Jadi ibunya menyampaikan berita tapi sambil menghibur. Kalau ada perempuan cantik jadi istri seorang lelaki yang mencintainya, lalu dia punya istri-istri yang lain, pasti mereka banyak membicarakannya. Qalat faqultu subhanallah, paham sudah si Aisyah. Berarti mereka sedang memperbincangkan Aisyah. Subhanallah, laqad tahaddatsan nasu bihadza, manusia membicarakan hal itu. Qalat fabakaitu, lalu Aisyah katakan, aku menangis tilkal lailah, di malam itu, hatta asbahtu la yarqauli dam'un, hingga sampai masuk waktu subuh tidak putus air mataku, wala aktahilu binaum, saya juga tidak tidur, nggak bisa tidur. Tsumma asbahtu abki, kemudian di pagi hari aku menangis. Qalat, Aisyah katakan, wada'a Rasulullah Ali bin Abi Thalib, jadi waktu itu Nabi ya sebagai suami yang sangat mencintai istrinya, wajar lah sebagai bashar, sebagai manusia, bingung nih, gimana ini kok ada berita kayak begini. Lalu Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaidin. Yang dipanggil oleh Nabi ya keluarganya juga, satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Usamah. Ali satu sepupu, dia juga mantu. Usamah bapaknya Zaid bin Harithah dulu diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi orang yang dekat dengan Rasul. Kemudian bagaimana jawaban mereka itu? Jadi Rasul ingin bermusyawarah, hinastalbathal wahyu yas'aluhuma wa yastashiruhuma fi firaqi ahli. Jadi ketika wahyu nggak turun-turun, jadi dalam keadaan seperti ini wahyu terlambat turun, dan dia musyawarah kepada dua orang dekatnya ini, bagaimana kalau dia ceraikan Aisyah. Qalat, Aisyah katakan, fa amma Usamah, adapun Usamah, fa asyara ala Rasulillah billadzi ya'lam, dia isyaratkan kepada Rasul tentang hal yang dia tahu, min baraati ahli, dari bersihnya keluarganya. Jadi kalau Usamah dia kasih tahu, keluargamu nggak mungkin begitu ya Rasul. Wa billadzi ya'lamu lahum fi nafsih, dan dengan yang dia ketahui tentang dirinya.
Faqala Usamah katakan, ahlaka, tetap tahan keluargamu ya Rasul, jangan diceraikan. Wala na'lamu illa khairan, kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Ini jawaban Usamah. Tapi ada Ali, wa amma Ali. Adapun Ali faqal, dia katakan, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alik. Wahai Rasulullah, Allah tidak memberikan kesempitan kepada engkau. Wan nisa'u siwaha katsir. Perempuan selain dia, selain Aisyah kan banyak ya Rasul. Wasalil jariyah tasduqa. Nah, jadi ini sebenarnya diantara sebagai manusia ya, wajar kalau ada dendam-dendam gitu ya. Nah, kemarah lah antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya bibitnya. Baik, kemudian Rasul memanggil Barirah. Nah, siapa Barirah? Barirah yang dulu sudah kita jelaskan, seorang budak perempuan yang merdeka setelah dia melakukan mukatabah dengan majikannya. Jadi perjanjian untuk mencicil, untuk tebus dirinya. Nah, dia minta tolong ke Aisyah. Ke Aisyah yang memberi uang untuk dia tebus dirinya kepada majikannya. Nah, Nabi tanya ke Barirah. Apa kata Rasul? Ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuki? Apa engkau melihat sesuatu yang meragukan engkau? Qalat lahu Barirah. Barirah katakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Ma ra'aitu 'alaiha amran qattu almisuh. Ya Rasul, saya tidak melihat satu hal pun pada Aisyah almisu yang saya mencelanya. Maksudnya dia baik ya Rasul. Saya nggak lihat ada sesuatu yang tercela pada diri Aisyah. Ghairu annaha jariyatun haditsatus sin. Cuma ini saja, dia anak perempuan yang masih muda belia. Tanamu an ajini ahliha fata'tid dajinu. Dia paling tidur membiarkan adonan ajin, itu adonan buat makan keluarganya. Kalau kita mungkin aronan gitu ya, nah itu dibiarkan. Fata'tid dajin, lalu datanglah kambing piaraan untuk memakannya. Paling itu aja karena dia anak-anak gitu, masih muda belia lah, itu belum tahu soal itu. Kemudian qalat, Aisyah katakan, faqama Rasulullah SAW min yaumihi. Nabi berdiri di hari itu, fasta'dzara min Abdullah bin Ubay wa huwa 'alal mimbar. Nabi minta tolong tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita bohong tadi. Nabi naik di atas mimbar, faqal, Nabi katakan, ya ma'syarul muslimin, may ya'dziruni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli. Siapa yang bisa menjaga aku, melindungiku dari seorang lelaki yang sampai kepadaku hal yang menyakitkan darinya terhadap keluargaku. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallah ma'alimtu ala ahli illa khairan. Nabi katakan, demi Allah saya tidak mengetahui dari keluargaku kecuali baik gitu. Yang saya tahu keluargaku baik. Walaqad dzakaru rajulan ma'alimtu alaihi illa khairan wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan mereka juga menyebut-nyebut seorang lelaki yang saya tahu yang saya tahu adalah baik untuknya, dan dia tidak masuk ke keluargaku kecuali bersamaku. Maksudnya yang dia fitnah satu Aisyah, yang kedua Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu orang baik kata Rasul. Jadi dan dia tidak masuk ke tempat keluarga Rasul kecuali bersama dengan Rasul. Qalat, Aisyah katakan, faqama Sa'ad bin Mu'adz, maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz akhu Bani Abdil Ashal, yaitu saudara dari Bani Abdil Ashal. Faqal, ana ya Rasulullah a'diruk, aku yang akan jaga engkau. Fa in kana minal aus darabtu unuqah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu kan dari Bani Aus. Ya Rasul, kalau dia dari Bani Aus saya akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj amartana. Kalau dia dari saudara-saudara kami dari Khazraj, karena penduduk Madinah yang Arab itu kan Aus dan Khazraj yang dari dulu perang terus. Nah, dia ngomong ketelepasan ngomong begitu.
Kalau dari Bani Aus masa yang penggal lehernya ya Rasul, yang menyebarkan. Kalau dari Bani Khazraj yang kau suruh kami, fafa'alna amrak, lalu kami lakukan perintah itu. Nah yang dari Khazraj masih muncul rasa itunya, sentimen sukunya tadi, karena dulu perang terus antara dua ini. Qalat Aisyah kata, faqama rajulun minal Khazraj. Nah maka berdirilah seorang lelaki dari Bani Khazraj, wa kanat Ummu Hasan binta ammihi min fakhidhi wa huwa Sa'd bin Ubadah. Siapa yang berdiri itu? Sa'd bin Ubadah, wa huwa sayyidul Khazraj, dia sayyid, tokoh dari Bani Khazraj. Qalat, dia katakan, wa kana qabla dzalika rajulan sholihan. Kata Aisyah, sebetulnya Sa'd bin Ubadah sebelumnya adalah orang yang sholih, walakin ihtamalathu alhamiyah, tapi yang membuat dia begitu adalah kesukuannya tadi. Karena tersinggung sukunya, dia kata faqala li Sa'din, dia katakan kepada Sa'd bin Mu'adz tadi, kadzabta ya Sa'd, kamu bohong. La amrullah la taqtulu, demi Allah kamu tidak bisa membunuhnya, wala taqdiru ala qatlih, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Walau kana min rahtika ma ahbabta ayyuqtal, kalau saja dia dari rombonganmu, dari sukumu, pasti kau tidak suka kalau orang itu dibunuh. Dan berdirilah Usaid bin Hudzair, wa huwa ibnu ammi Sa'id, itu adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz. Faqala li Sa'd bin Ubadah, kadzabta, engkau bohong. Wahai Sa'ad, kamu bohong. La amrullah lanaqtulanna, demi Allah kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafikin, engkau ini munafik, membela orang-orang munafik. Qalat Aisyah katakan, fasyarul hayyani, dua suku yakni Aus dan Khazraj, wah saling udah ribut lah itu, yaitu Al-Aus wal Khazraj, hatta hamu ayyaqtatilu, hingga hampir mereka membunuh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbar, sedangkan Rasul berdiri di atas mimbar. Qalat Aisyah katakan, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu, Rasul terus menyuruh mereka tenang hingga mereka diam. Qalat Aisyah katakan, fabakaitu yaumi dzalika kullah, saya menangis di hari itu sepanjang hari. La yarqauli dam'un wala aktahilu binaumin, air mataku enggak putus-putus dan aku enggak bisa tidur. Qalat Aisyah katakan, wa asbaha abawaya indi, ibu bapakku ada di dekatku. Wa qad bakaitu lailatain wa yauman, saya menangis 2 malam 1 hari. La yarqauli dam'un wala aktahilu binaum hatta inni la adhunnu annal buka'a falikun kabidi, karena dia nangis terus sampai dia mengira bahwa tangisanku ini nanti akan membinasakan hatiku. Fa baina abawaya jalisani indi wa ana abki, ketika ibu bapakku duduk di sampingku dan aku menangis. Fasta'dzanat alayya imra'atun minal ansar, maka minta izinlah atau ucapkan salam salah seorang perempuan dari kaum Ansar. Fa'adzintulah, aku izinkan. Fajalasat tabki ma'i, mulailah dia menangis bersamaku. Qalat fa bainama nahnu ala dzalik dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina, ketika kami dalam keadaan seperti itu Rasul masuk ke tempat kami. Fasallama, lalu Nabi ucapkan salam. Tsumma jalasa, lalu Nabi duduk. Qalat Aisyah katakan, walam yajlis indi mungdhu qila ma qila qablaha, Nabi tidak lagi duduk di sampingku semenjak dikatakan apa yang dikatakan sebelumnya, yakni semenjak itu Nabi tidak duduk lagi di dekat Aisyah. Jadi tetap ada rasa itu ya, sedikit ragu juga, benar nggak nih Aisyah seperti yang orang bicarakan. Wa qad labitha syahran, dan la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'in, dan Nabi tinggal selama 1 bulan tidak diwahyukan, tidak turun wahyu kepadanya tentang urusanku sedikit pun. Jadi nggak turun wahyu. Fa qalat Aisyah katakan, fa tasyahada Rasulullah SAW hina jalasa, ketika Nabi duduk Nabi tasyahud, yakni Nabi baca puji-pujian, alhamdulillah nahmadu dan billah mungkin. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, amma ba'du ya Aisyah, adapun sudah itu wahai Aisyah, innahu balagani anki kada wa kada, wahai Aisyah, sampai berita kepadaku tentang engkau begini begitu.
Fa in kunti bari'ah, kalau memang engkau bersih, engkau tidak lakukan, fa sayubarri'ukillah, maka Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan itu. Tapi wa in kunti almamti bidzambin, kalau engkau memang melakukan satu dosa, fastaghfirillah wa tubi ilaih, mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal abda idza i'tarafa tsumma tab, karena seorang hamba kalau mengaku kemudian taubat, taballahu alaih, Allah terima taubatnya. Artinya apa ini? Jadi Rasul ya nuduh tidak, tapi ya menganggap Aisyah bersih juga tidak, karena dia sempat ini juga kan. Kalau engkau tidak melakukan, pasti Allah akan bebaskan engkau dari tuduhan itu. Tapi kalau memang kamu berbuat, ya bertobatlah, istighfarlah dan bertobatlah. Dan qalat, Aisyah katakan, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatah, ketika Rasulullah selesai dari pembicaraannya, qala sadam'i hatta ma uhissu minhu qatrah, air mataku turun setetes, aku tidak merasa. Aku katakan kepada ibuku, ajib Rasulullah anni fi maqal, wahai ayahanda, jawab itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bapakku katakan, wallah ma adri ma aqulu li Rasulullah SAW. Abu Bakar katakan, demi Allah aku tidak tahu apa yang mesti saya katakan kepada Rasul. Fakultu li ummi, aku katakan ke ibuku, ajibi Rasulullah, wahai ibunda jawablah Rasulullah fi maqal, tentang apa yang beliau sabdakan. Qalat ummi, ibuku katakan, wallah ma adri ma aqulu li Rasulillah, demi Allah aku tidak tahu apa yang mesti saya katakan kepada Rasul. Fakultu, aku katakan, wa ana jariyatun hadithatus sin, aku pun mengatakan padahal waktu itu aku anak perempuan yang masih muda, la aqra'u minal qur'ani katsiran, saya tidak banyak baca dari Quran, tapi inni wallah inni laqad alimtu laqad sami'tum hadzal hadits. Sebentar, saya demi Allah saya tahu kamu sudah mendengar pembicaraan itu, hatta staqarra fi anfusikum wa saddaqtum, hingga kamu sekalian mengakui dan mempercayai dalam hatimu. Jadi Aisyah katakan itu, saya belum banyak baca Quran, tapi yang saya tahu kalian pasti percayalah dengan omongan itu. Fala in qultu lakum inni bari'ah, kalau aku katakan saya bersih, saya tidak lakukan, la tusaddiquni, pasti kamu tidak percaya denganku. Wala ini ataraftu lakum bi amrillah, dan kalau aku mengaku kepada kamu tentang urusan Allah tadi, ya'lamu anni minhu bari'ah, padahal Allah tahu kalau aku bersih, la tusaddiqunni, pasti kamu malah percaya. Kalau saya iya saya berbuat, kamu percaya padahal aku bersih itu. Fa wallahi la ajiduli walakum matalan, demi Allah aku tidak mendapatkan contoh antara aku dan kamu kecuali Aba Yusuf, bapaknya Yusuf, yakni Nabi Yakub. Udahlah saya mengikuti ini saja Pak yang dikatakan Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika baju yang berlumuran darah bohong dilemparkan ke bapaknya itu. Nah, apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil, kesabaranku adalah kesabaran yang baik, dan Allah tempat meminta tolong atas apa yang sifat yang kamu berikan. Ini anaknya ngomong begini-begini, deh yang saya mintai tolong Allah. Nah, Aisyah mengambil pelajaran dari ini. Tsumma tahawwaltu, aku berpaling, wattaja'tu ala firashi, aku berbaring di atas tempat tidurku. Wallah ya'lamu, dan Allah tahu, anni hina idin bari'ah, bahwa aku ketika itu dalam keadaan bersih, yakni tidak melakukan itu. Wa annallaha mubarri'i, saya tahu Allah pasti akan membebaskan aku bi baraati, tentang bersihku ini. Walakin wallah ma kuntu adzunnu annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla, tapi demi Allah saya tidak mengira kalau Allah akan turunkan ayat yang berkenaan denganku. Kenapa? Li sya'ni fi nafsi kana ahqar min ayyatakallama Allah fiyya bi amrin, karena saya tahu bahwa ini urusanku kan urusan kecil, nggak mungkin Allah bicarakan nggak mungkin Allah bicarakan dalam Al-Quran. Walakin kuntu arju, tapi yang dia harap, kalau dia mengharap turun wahyu, kayaknya Aisyah merasa nggak mungkin lah kayak begini Allah turunkan wahyu. Tapi yang saya harap ayyara Rasulullah SAW fin naum,
bahwa Rasul bermimpi, ru'ya dengan satu mimpi, yubarri'unillahu biha, yang Allah membersihkan aku dari tuduhan itu. Itu aja yang dia harap. Kemudian fawallah ma rama Rasulullah majlisahu wala kharaj. Nabi enggak tinggalkan tempat tidurnya, tempat duduknya, jangan tidak keluar. Wala kharaja ahadun, dan tidak seorang pun yang keluar min ahlil bait. Jadi tahu-tahu enggak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu hatta unzila alaihi, hingga diturunkan wahyu kepada Nabi. Benar, Aisyah nggak sangka itu kalau Allah turunkan wahyu. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu minal buraha hatta innahu la yatahaddaru minhu minal araq. Jadi ya sebagaimana biasanya Nabi kalau turun wahyu sampai keluar keringat dingin besar-besar itu, wa huwa fi yaumin syad, padahal itu di saat musim dingin. Min thiqalil qaul, karena beratnya kata-kata itu, alladzi unzila alaih. Qalat Aisyah katakan, fasuriya an Rasulullah sallallahu wa huwa yatahak. Kemudian Nabi kembalilah siuman lah gitu, dari kalau diturunkan wahyu kayak begitu Nabi. Kemudian begitu Nabi siuman, Nabi tertawa. Fakanat awwala kalimatin takallama biha an qalat. Begitu siuman, terjaga kata-kata pertama yang Nabi katakan adalah ya Aisyah, wahai Aisyah, amma Allah qad barra'aki, amma Allah faqad barra'aki. Wahai Aisyah, adapun Allah telah membebaskan engkau, yakni dari tuduhan itu. Qalat faqalati ummi, lalu ibuku katakan kepadaku, qumi ilai, coba berdirilah menuju ke tempat Rasul itu. Fakultu, aku katakan, wallah la aqumu ilai, demi Allah saya nggak mau pergi ke tempat Rasul. Fa inilah ahmadu illallah, saya tidak puji kecuali Allah. Maksudnya apa? Tetap kesel Aisyah. Udah turun wahyu tuh, datang ke Rasul tuh, temui Rasul, demi Allah tidak. Saya memuji Allah saja. Maksudnya saya tidak puji Rasul, yang saya puji hanya Aisyah. Ya wajar lah seorang anak perempuan. Qalat wa anzalallah, Aisyah katakan Allah turunkan, yaitu ayat-ayat dalam surah An-Nur, yaitu innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, yang di surah An-Nur sampai 10 ayat. Nah, ini sababun nuzulnya dari surah An-Nur tadi. Kemudian thumma anzalallahu hadza fi bara'ati. Qala Abu Bakrin katakan, wa kana yunfiqu ala Mistah bin Utsatha liqarabati min wa faqrih. Ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Abu Bakar itu biasa menyantuni Mistah bin Utsatha karena hubungan kekerabatannya dan karena dia fakir. Karena begitu ayat ini turun, dia katakan, wallah la unfiqu ala Mistah syai'an abadan. Demi Allah, saya tidak akan berinfak kepada Mistah sedikit pun selamanya. Ba'na alladzi qala li Aisyah maqal. Setelah Allah firmankan, setelah apa yang dia katakan, yang Mistah katakan buat untuk Aisyah, apa yang dia katakan, yakni setelah dia menuduh ini, saya tidak akan lagi bersedekah kepadanya. Lalu Allah turunkan ayat 22 itu yang wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah dan seterusnya itu. Jangan orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan bersumpah tidak akan berbuat baik. Nah, begitu ayat itu turun, Abu Bakar katakan, bala wallah inni la uhibbu ayyaghfirallahu li. Ya, demi Allah saya suka kalau Allah mengampuniku. Sebab di ayat itu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu enggak suka kalau Allah mengampuni kamu? Ya, saya suka ya Allah, Allah mengampuniku. Faraja'a ila Mistah an-nafaqah. Lalu Abu Bakar kembali memberikan infak kepada Mistah allati kana yunfiqu alaih, sebagaimana yang biasa dia berinfak kepadanya. Waqal, dan dia katakan, wallah demi Allah, la anzi'uha minhu abadan, saya tidak akan melepasnya, yakni saya tidak akan berhenti untuk tidak berinfak kepadanya abadan, selamanya. Qalat Aisyah katakan, fakana Rasulullah wa kana Rasulullah sallallahu sa'ala Zainab binti Jahsh. Nabi bertanya kepada Zainab binti Jahsh an amri, tentang urusanku. Faqal li Zainab, Nabi tanya ke Zainab, mada alimti aw ra'aiti, bagaimana yang kau tahu, bagaimana yang kau lihat? Kalau Zainab mendukung Aisyah, dia katakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallah ma alimtu illa khairan, saya tidak tahu kecuali kebaikan. Aisyah katakan, wahiyallati kanat tusamini min azwajin nabi,
Zainab binti Jahsh itu yang saingan lah sama Aisyah tentang kecantikan. Ini maksudnya yang imbang, jadi istri Rasul yang cantik ya satu Aisyah, yang kedua Zainab binti Jahsh yang dulu jadi istri dari Zaid bin Harithah. Fa asamahallah bil wara dan seterusnya. Baik, sampai di sini selesai hadis yang menceritakan tentang pembebasan Allah buat Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik, terutama bahwa dia berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, di situ banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Baik, barangkali ada pertanyaan silahkan. Hadisnya panjang-panjang. Ya, silakan Pak. Kalau membaca atau mendengar berita mengenai hal ini, Ustaz, itu sepertinya fatwa mengenai tabayun itu belum turun ya Ustaz ya? Apakah itu hadis atau dari Al-Quran itu? Yang surah Al-Hujurat itu. Nah, kalau itu kasusnya lain lagi itu ya Pak. Yang ada orang Nabi suruh menagih atau memungut zakat di satu kaum yang mereka sudah siap untuk membayar zakat. Nah, si kaum tadi nunggu-nunggu, katanya Rasul mau kirim utusan, kok nggak datang-datang. Lalu mereka berangkat rame-rame mau menghadap Rasul. Nah, ketika itu utusan Rasul datang, dia kabur. Dikira dia mau memerangi dia. Lapor, ya Rasul, mereka mau membunuh saya. Rasul hampir saja itu kirim pasukan untuk memerangi mereka. Lalu ternyata mereka datang ke Rasul dan menyampaikan, kami tunggu-tunggu ya Rasul, kok nggak datang-datang. Jadi ternyata mereka mau bayar zakat. Lalu turun ayat tadi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik datang dengan membawa berita, tabayun lah itu. Nah, kayak Rasul ya tabayun lah, ya memang terpengaruh lah sebagai seorang suami, tapi kan tidak menuduh Aisyah. Nah, yang lain-lain tadi, terutama orang-orang munafik tadi, sengaja itu kesempatan bagi mereka untuk menebar berita bohong tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang ada juga kan yang tetap membenci Aisyah. Siapa? Ya Syiah. Katakan Aisyah begini, padahal itu ahlul bait Rasul. Ya, silakan. Apakah ada sanksi terhadap orang yang menyebarkan fitnah bohong ini? Ya. Yang diberikan oleh Nabi atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya gimana? Sanksi, oh ya ada tokoh-tokohnya aja. Jadi nggak semua dihukum. Jadi ya ada beberapa orang yang akhirnya dilakukan hukum had terhadap mereka. Itu derengkotnya. Ya. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.